Apakah teman-teman merasa bahwa akhir-akhir ini gaji bulanan kayak numpang lewat aja? Coba dipikirkan, apakah mungkin ada yang salah dengan pembagian persentase tiap pos keuangan? Aku ada tips sederhana nih buat teman-teman yang masih bingung dalam merencanakan keuangan. Baik perencanaan keuangan yang gajinya di bawah UMP atau setara dengan UMP, dan untuk yang berpenghasilan di atas UMP juga. Karena besar dan kecilnya pendapatan kita tidak bisa menggunakan persentase yang sama untuk memanage keuangannya. Coba cek deh gaji teman-teman cocoknya menggunakan metode persentase yang mana. Oh iya, selamat datang buat yang baru nonton video aku ya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini dan follow Instagram Libdia House. Oke, yang mau tahu metode apa sih yang cocok buat gaji kamu? Simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kondisi keuangannya? Semoga aman-aman aja ya. Gaji bulanan yang tidak diatur alokasinya dapat berujung pada masalah finansial. Untuk itu perlu pembagian yang baik agar gaji tidak habis hanya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Buat para pemula yang baru mau bikin perencanaan keuangan, ada cara sederhana dan simpel. Kita bisa gunakan metode presentasi untuk membuat anggaran keuangan. Yang pertama, aku akan bahas untuk yang gajinya setara UMP atau di bawah UMP, bisa menggunakan metode 80-20 yang disebut juga prinsip Pareto. Ini merupakan strategi manajemen untuk membantu orang lebih fokus pada banyak hal penting yang harus diselesaikan. Pembagian budget 80-20 yang lebih sederhana sangatlah cocok untuk yang pendapatannya masih kecil. Buat kamu yang masih belajar mengatur keuangan dan buat yang malas ribet, metode ini cocok loh. Metode 80-20. 80% untuk biaya hidup. 80% dari gaji dialokasikan untuk biaya hidup sehari-hari seperti untuk biaya makan, listrik, kebutuhan alat mandi, bensin, sedekah, dan lain-lain. Misalkan gajinya 2 juta ya, berarti 80%-nya adalah 1.600.000. Nah, ini yang 80% ini di breakdown lagi. Listrik berapa, untuk makan berapa, body care berapa, bensin sedekah berapa, dan lain-lain. Jadi seluruh pengeluaran bulanan dan harianmu harus dapat terpenuhi menggunakan 80% dari penghasilan. Kalau kebutuhan biaya hidup dan tagihanmu saat ini lebih dari 80% tiap bulannya, maka teman-teman perlu mengatur ulang pengeluaran seperti penggunaan listrik lebih hemat, tidak membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan atau jajan-jajan yang tidak penting. Selanjutnya adalah 20% untuk tabungan masa depan. Besarnya persentase biaya hidup dan pengeluaran di metode ini jangan dibikin terlena untuk gak nabung ya. Teman-teman tetap wajib menyisihkan 20% dari penghasilan untuk ditabung. Kalau gajinya 2 juta, 20%-nya berarti 400.000. Nah, ini wajib di saving ya, bisa untuk dana darurat atau tabungan apapun itu. Selanjutnya, untuk yang penghasilannya di atas UMP bisa menggunakan persentase 50-30-20. 50% biaya hidup. 50% ini dialokasikan mulai dari belanjaan bahan makanan dan bumbu dapur, belanja rutin harus dimasukkan dalam perhitungan ini, termasuk kewajiban seperti zakat, tagihan listrik, air, bayar SPP, dan cicilan yang belum lunas. Contoh misalkan ya, gajinya 6 juta, berarti 50%-nya dari 6 juta adalah 3 juta. Sama seperti tadi, kebutuhan untuk hidup di breakdown. Belanja mingguan, belanja bulanan, zakat, listrik, SPP, cicilan, dan lain-lain itu berapa ya? Jadi teman-teman harus memperhitungkan dengan baik apakah kebutuhan harian dan tagihan cukup dengan 50% dari penghasilan. Kalau ternyata tidak cukup, maka teman-teman harus lebih disiplin dan teliti lagi nih dengan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Selanjutnya,
30% untuk hiburan. Siapa bilang budgeting bikin gak bisa menikmati hidup? Bisa kok, yang penting dibuat budgetnya sejak awal. Dengan metode 50-30-20, teman-teman bisa menyisihkan 30% dari penghasilan bersih untuk kebutuhan hiburanmu. Kalau misalkan ya gajinya 6 juta, berarti 30%-nya adalah 1.800.000 untuk biaya hiburan. Yang termasuk biaya hiburan itu diantaranya belanja online, jalan-jalan, atau makan di luar. Selanjutnya 20% tabungan dan investasi. Untuk bersenang-senang aja ada jatahnya. Jangan lupa nabung juga ada jatahnya. Metode 50-30-20 mengharuskan teman-teman menyisihkan 20% dari penghasilan untuk tabungan dan investasi. Kalau misalkan gajinya 6 juta, berarti 20%-nya adalah 1.200.000. Bisa untuk dana darurat, tabungan, atau investasi. Dan yang terakhir adalah buat teman-teman yang gajinya sudah berada di posisi stabil dan penghasilannya sekitar 2 digit ya. Bisa menggunakan prinsip 10, 20, 30, 40 yang bisa digunakan untuk mengalokasikan uang gajinya. 10% untuk sedekah. 10% ini dialokasikan untuk sedekah. Jadi kita keluarkan dulu untuk memenuhi hak orang lain. 20% tabungan dan investasi. 20% ini dialokasikan untuk tabungan dan investasi, bisa untuk tabungan anak, tabungan pensiun, ataupun yang lainnya. 30% untuk cicilan atau hutang. Nah, teman-teman yang punya cicilan atau hutang sebaiknya tidak melebihi 30% dari pendapatannya. Tapi kalau nggak punya hutang, wah itu lebih enak lagi tuh. Alokasinya bisa dipindahkan untuk menabung atau untuk pos pengeluaran lainnya. Selanjutnya 40% untuk pos pengeluaran biaya hidup. Biaya hidup ini adalah pos paling terakhir karena agar pos sebelumnya bisa terpenuhi, jadi untuk hidup bisa menyesuaikan. Nah, itulah cara sederhana membuat budgeting sesuai dengan penghasilannya. Buat yang gajinya masih setara UMP atau bahkan di bawah UMP, sebisa mungkin jangan punya utang, karena kalau pendapatannya masih segitu, bener-bener nggak recommended banget buat punya utang, karena kemungkinan gagal bayarnya sangat besar, kecuali memang punya penghasilan tambahan ya. Semoga dengan metode presentasi ini bisa lebih menyadarkan kita sejauh mana kemampuan kita untuk mengelola keuangan. Bisa nggak sih dengan uang segitu semua kebutuhan bisa terpenuhi? Semoga udah ada gambaran ya. Sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.